Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran kimia. Kita sudah memasuki bab yang keempat, yaitu tentang ikatan kimia. Jadi, mulai dari bab 3 kemarin kita sudah agak-agak berat bahasanya ya. Jadi, silakan pelajari pelan-pelan. Kalau ada yang tidak paham, silakan diulang terus videonya atau bisa bertanya atau berkonsultasi dengan Ibu melalui WhatsApp. Ikatan kimia. Pada bab ini kita akan membahas 5 bagian, yaitu yang pertama aturan oktet, lambang Lewis, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas 2, yaitu aturan oktet dan lambang Lewis. Kita pelajari dulu yang pertama, aturan oktet. Berbicara tentang aturan oktet, oktet itu dari kata okta yang artinya 8 ya. Di sini Ibu gambarkan lagi atau Ibu perlihatkan lagi tabel periodik unsur yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Di sini ada golongan 1A, 2A, 3A, dan sebagainya, periode 1, 2, dan 3. Nah, ternyata di antara sekian unsur yang ada di dalam tabel periodik ini, di alam itu ada sebagian besar itu berikatan dengan unsur yang lainnya. Jadi tidak berdiri sendiri, tidak dia itu berikatan dengan yang lain, tidak sendirian. Gitu. Contohnya, kalau kita mengenal yang namanya air, rumus kimianya H2O, artinya berarti pada air itu ada hidrogen yang berikatan dengan oksigen. Atau kemudian kita mengenal yang namanya NaCl, garam dapur. Nah, berarti Na itu, unsur Na berikatan dengan Cl membentuk senyawa NaCl, garam dapur. Nah, sebagian besar unsur-unsur yang ada di alam itu ditemukan dalam bentuk mereka berikatan, ya. Tetapi ada unsur-unsur yang ternyata di alam itu dia sangat sulit bereaksi atau tidak reaktif, sulit bereaksi. Ya, ini adalah unsur-unsur golongan 8A atau yang disebut dengan unsur gas mulia. Nah, ini yang berwarna biru mulai dari He sampai ke bawah, terus ini disebutnya unsur gas mulia. Nah, unsur-unsur ini di alam bebas mereka cenderung tidak berikatan. Nah, tidak berikatan. Kenapa mereka tidak berikatan? Ini disebutnya mereka itu disebut tidak reaktif atau stabil. Tidak reaktif itu sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lain. Nah, kalau unsur-unsur lain yang lainnya selain gas mulia, mereka disebutnya unsur yang reaktif atau mudah bereaksi, mudah berikatan dengan unsur lain. Nah, ternyata alasan yang menjadikan bahwa unsur-unsur gas mulia ini susah untuk berikatan karena mereka itu cenderung disebutnya stabil unsurnya. Stabil itu artinya ya sudah stabil, tidak memerlukan unsur lain. Nah, alasan kestabilannya itu karena mereka memiliki elektron valensi sebanyak 8. Kemarin kita sudah bahas apa itu elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terakhir. Nah, boleh kalian periksa, boleh kalian hitung bahwa unsur-unsur gas mulia ini adalah unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 8. Nah, kecuali He itu memiliki elektron valensi 2, maka dia disebutnya duplet. Kalau yang lain oktet, dia sendiri duplet. Nah, jadi unsur-unsur yang stabil itu adalah unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 8 yang sama seperti elektron valensi gas mulia, kecuali He dengan 2 elektron valensi, gitu ya. Jadi yang disebut dengan aturan oktet adalah kecenderungan unsur-unsur selain gas mulia, ya, kecenderungan unsur-unsur menjadikan konfigurasi elektronnya seperti gas mulia terdekat. Jadi kenapa unsur selain gas mulia itu berikatan, sering ditemui dalam keadaan berikatan? Karena mereka ingin stabil seperti gas mulia. Stabilnya dengan cara apa? Dengan cara memiliki elektron valensi 8.
Nah, jadi ikatan yang terjadi pada unsur-unsur kimia itu untuk menjadikan elektron valensinya 8, seperti elektron valensi gas mulia. Ini yang disebut dengan aturan oktet. Nah, contohnya misal kita punya 3 unsur di sini. Ada unsur F dengan nomor atom 9, unsur Ne dengan nomor atom 10, dan Na dengan nomor atom 11. Maka jumlah elektronnya sama dengan nomor atomnya 9, 10, dan 11. Konfigurasi elektron, kita konfigurasi elektronnya agar mudah kita gunakan di sini yang model kulit atom K, L, M, N, O, P, dan seterusnya. Untuk kulit K, maksimal terisi 2 elektron, L 8 elektron, 2, 8, 18, 32 dari mana bisa dibahas lagi di pertemuan sebelumnya. Silahkan dibuka-buka lagi videonya, dibuka-buka lagi catatannya. Nah, di sini F dengan jumlah elektron 9, maka dia menempati konfigurasi elektronnya, menempati kulit pertama 2 elektron, berarti sisa 7, 9 diambil 2, 7, maka di kulit kedua masuk 7, karena maksimalnya 8, 7 bisa masuk. Kemudian untuk Ne, dengan jumlah elektron 10, di kulit pertama masuk 2, tinggal 8, masuk di kulit yang kedua, 8. Kemudian Na dengan 11 elektron, kulit pertama masuk 2 elektron, sisa 9, 9 masuk di kulit kedua 8, karena di sini maksimalnya hanya boleh 8 elektron yang masuk, sisanya 1 di kulit ketiga. Nah, yang berwarna merah ini disebutnya elektron pada kulit terakhir atau disebut elektron valensi. Maka elektron valensi untuk F adalah 7, Ne adalah 8, dan Na elektron valensinya adalah 1. Nah, berarti di sini Ne itu adalah golongan gas mulia. Silakan dicek di tabel periodiknya tadi. Ne itu gas mulia dengan elektron valensi 8. Maka Ne itu dia sudah stabil karena dia sudah oktet, elektron valensinya sudah 8. Nah, sedangkan F yang pertama tadi memiliki elektron valensi 7. Artinya, untuk bisa stabil, dia memerlukan tambahan 1 elektron. Tambah 1 nanti jadi 8. Maka dia bisa stabil kalau ketambahan 1 elektron. Kemudian Na memiliki elektron valensi 1, maka untuk stabil daripada menambah 7 akan lebih mudah untuk melepaskan 1 elektron untuk menjadi stabilnya ya. Jadi kalau yang satunya ini dilepas, maka elektron pada kulit terakhirnya 8, dia bisa stabil. Jadi ada yang melepas, ada yang menambah. Kalau jadi melihat melepas atau menambah itu dilihat dari kita misalkan ini mana yang terdekat. Kalau 7 ini lebih dekat bertambah 1 daripada harus melepaskan 7. Begitu juga dengan Na, akan lebih mudah melepaskan 1 daripada mencari 7 kekurangannya. Seperti itu. Kemudian bagaimana ya untuk aturan oktet? Sekarang kita masuk ke lambang Lewis ya. Lambang Lewis itu merupakan lambang atom yang disertai elektron valensi. Jadi lambang Lewis ini kita menggambarkan atom, suatu unsur disertai dengan elektron valensinya agar kita lebih mudah untuk memahami. Nah, gambaran elektron valensi ini bisa ditulis dengan tanda X atau tanda dot, tanda titik. Contoh. Ya. Ini untuk contoh tadi kita punya F dengan elektron valensi 7, Ne dengan elektron valensi 8, dan Na dengan elektron valensi 1. Kita bahas satu persatu. F itu memiliki elektron valensi 7, maka cara menuliskan menurut lambang Lewisnya, cara menuliskan F dengan lambang Lewis adalah seperti ini. Atom F, kemudian 7 elektron valensinya ditulis di sekelilingnya. Biasanya menulisnya itu 2 di atas, 2 di bawah, samping kiri, samping kanan. Nah, karena jumlahnya 7, maka di sini di sebelah kanan hanya ada 1.
Bu, boleh nggak yang satunya di atas, di bawah, di pinggir? Boleh, tinggal nanti menyesuaikan, kita akan memudahkan ketika nanti unsur kimia ini berikatan. Kemudian, Ne. Ne itu mempunyai elektron valensi 8, sudah stabil, maka cara menuliskannya ini yang paling banyak, yang paling lengkap, yaitu Ne dengan 8 elektron valensi, 2 di kanan, 2 di kiri, 2 di atas, 2 di bawah. Itu cara, kalau ini memakai dot, sedangkan F tadi memakai tanda X, boleh dua-duanya, boleh pakai dot, boleh pakai X. Kemudian Na. Na ini dengan 1 elektron valensi, maka cara menuliskan lambang Lewisnya seperti ini. Na dengan 1 dot, 1 titik, atau boleh juga dengan 1 X. Itu lambang Lewis. Kemudian unsur-unsur ini agar menjadi unsur-unsur tadi, unsur-unsur yang tidak stabil tadi seperti Na yang melepaskan 1 elektron, atau kemudian tadi F yang membutuhkan 1 elektron, dari mana dapatnya elektron tambahan, atau Na kemana harus melepaskan elektron. Nah, ini akan dibahas dengan ikatan kimia. Jadi mereka berikatan untuk capai stabil. Nah, ikatan itu ada 3. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Untuk ketiga jenis ikatan ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.